Shalom semua Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali bersama Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia bersama saya Anita Budiarta, calon pendeta dalam tahap perkenalan di Jemaat GKI Kemang Pratama. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, renungan kita hari ini bertema tetap percaya walau menderita, yang diambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-10. Namun sebelum itu, marilah Bapak Ibu dan teman-teman kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu di dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, bimbinglah kami, berikanlah kami Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami. Sehingga apapun yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, renungan kita hari ini bertema tetap percaya walau menderita, yang terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 116 ayat yang ke-10. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saya akan membacakannya sekali lagi. Mazmur 116 ayat yang ke-10. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat ayat penulisan di dalam Mazmur tersebut, ada banyak penafsir yang mengatakan kalau ayat tersebut dinyanyikan Yesus setelah dia mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum dirinya disalibkan. Dan kalau mau kita melihat pada ayat yang sebelumnya, terkhusus pada ayat yang ketiga, dituliskan demikian. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia, orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Kalau kita melihat tadi ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu, ayat ini memberikan pernyataan atau memberikan bukti kepada kita bahwa saat itu Yesus juga mengalami kegentaran. Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Yesus sesak dan Yesus mengalami duka yang luar biasa karena saatnya hampir tiba. Yesus tahu kalau dirinya akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi meskipun Yesus sangat gentar, Yesus sangat takut, Yesus sangat cemas gitu ya, karena dirinya akan dihukum mati, Yesus tetap menunjukkan bahwa dirinya tetap percaya. Makanya di dalam ayat yang ke-10 tadi dituliskan bahwa aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Meskipun Yesus tahu dirinya akan tertindas, akan menderita, tapi Yesus tetap percaya kepada Bapaknya. Gitu ya. Pada saat ini kita mau belajar seperti halnya Yesus yang tetap percaya ketika tahu dirinya akan menderita. Bahkan pada saat dia menderita, saat dia mengalami kesakitan yang luar biasa, dia tetap percaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau meneladaninya. Hari ini kita mau belajar untuk tetap juga percaya kepada Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita, di setiap pergumulan kita, di setiap penderitaan kita. Seperti Yesus juga yang telah membuktikan kepada kita. Ada banyak Bapak Ibu pergumulan yang mungkin saat ini kita sedang hadapi. Terlebih ketika kita masih berada di dalam kondisi pandemi.
Kondisi pandemi ini belum juga selesai dari kehidupan kita. Dan ada banyak situasi di mana kita merasa diri kita paling menderita. Kita mengalami penderitaan itu dari hari ke hari semakin berat. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal rumah tangga, atau dalam hal pernikahan. Atau bagi mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan, atau pemuda-pemudi kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan dimanapun mereka berada. Dan secara sadar atau secara tidak sadar, kita terkadang mengalami kesulitan dan pergumulan itu dengan mengeluh kesah. Kita mengeluh setiap hari akan pergumulan yang kita alami. Karena kita merasa menderita dan kita merasa tertekan di dalam kondisi ini. Kita lebih menonjolkan seruan mengeluh kita dibandingkan sikap percaya kita kepada Tuhan kita. Kita lupa bahwa seluruh hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Oleh sebab itu seharusnya kita terus berpegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Pertolongan yang Allah sediakan tidak selalu berupa kebebasan dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Itu mau kita terbebas dari persoalan kehidupan kita. Tapi pertolongan yang Allah sediakan seringkali tidak berupa kebebasan itu. Pertolongan yang Allah berikan terkadang berupa perasaan damai sejahtera di tengah persoalan dan pergumulan hidup yang terkadang membuat kita merasa menderita dan tertekan. Bahkan sampai mengeluh kesah di setiap harinya. Dan damai sejahtera Allah itulah yang memampukan kita, setiap orang percaya, untuk bisa mengubah segala hal yang buruk menjadi baik di dalam kehidupan kita. Yang bisa menjadi sumber kekuatan baru dan berkat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau mendapatkan damai sejahtera itu, satu hal yang bisa kita lakukan, teruslah berserah kepada Tuhan kita. Seperti Allah juga, seperti Tuhan kita juga berserah kepada Bapaknya. Dia tidak mengeluh, bahkan dia mempertahankan iman percayanya. Seperti ayat yang ke-10 tadi, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Dia bertahan pada iman percayanya. Oleh sebab itu, biarlah di masa Advent ini kita terus berpengharapkan, kita terus mau tetap percaya di setiap segala penderitaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami boleh belajar untuk tetap percaya, untuk tetap berpengharapan, walau di dalam keadaan yang sulit Tuhan. Walau di dalam pergumulan kami terkadang merasa tidak kuat, kami seringkali mengeluh Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau mau menolong kami, Engkau mau memampukan kami untuk tetap menjaga iman percaya kami di setiap pergumulan kami Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk tetap berserah pada hari ini, untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, karena tidak ada yang mustahil Tuhan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.